Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mulai materi saya hari ini, saya akan berpantun terlebih dahulu. Sultan Syarif Qasim memakai mahkota. Mahkota dipakai tampak berkilau. Sebelum mulai materi saya, subscribe dulu di channel YouTube Siak Bedelau. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Juli Hartati Damanik, SPD. Saya bertugas di TK Negeri Pembina Kandis. Nomor HP saya 0823 88 68 2603. Sedangkan email saya julihartatidamanik@gmail.com. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang membangun komunikasi positif antara guru PAUD dengan orang tua murid pada masa penerapan kebijakan belajar dari rumah. Latar belakang dari materi yang saya sampaikan ini adalah membimbing dan mendidik anak menjadi tanggung jawab bersama antara guru dan orang tua murid, sehingga anak dapat berkembang secara optimal. Kemudian, seluruh aktivitas dan perkembangan anak selama di sekolah wajib dikomunikasikan dengan orang tua sehingga kesinambungan. Dan dengan adanya kebijakan belajar dari rumah, maka komunikasi antara guru, orang tua harus semakin intens. Elemen penting dalam menjalin komunikasi positif dengan orang tua selama belajar di rumah yaitu kejelasan. Dimaksud dari kejelasan di sini adalah bahwasanya apa yang kita sampaikan dengan orang tua harus jelas dan mudah dipahami oleh orang tua. Selanjutnya, konsisten. Maksud konsisten di sini adalah apa yang kita sampaikan ke orang tua tidak berubah-ubah, sehingga orang tua tidak bingung dengan apa yang akan kita berikan kegiatan bermain oleh anak di rumah. Selanjutnya, harus peduli dengan situasi yang dialami orang tua. Seperti saat berkomunikasi, kita lihat kondisi dari orang tua tersebut, apakah sedang baik atau sedang dalam keadaan moodnya yang tidak baik. Ciri-ciri komunikasi efektif antara lain, yang pertama, pesan yang jelas yang akan disampaikan kepada orang tua murid. Yang kedua, pesan yang benar, tidak hoax. Yang ketiga, pesan yang disampaikan harus lengkap supaya tidak membuat orang tua bingung untuk mengartikan dari pesan yang akan kita sampaikan. Yang keempat, pesan yang tepat. Selanjutnya, yang kelima, keandalan. Sampaikan inti dari pesan yang akan kita berikan kepada orang tua murid. Yang keenam, pertimbangan penerima. Kita lihat keadaan dari orang tua murid, apakah pesan yang akan kita sampaikan berpengaruh baik atau tidak kepada orang tua murid yang akan kita sampaikan pesan. Selanjutnya, yang ketujuh, kesopanan pengirim. Bahasa yang kita gunakan kepada orang tua murid ketika berbicara atau menyampaikan pesan harus bahasa yang sopan, yang mudah dimengerti, dan dapat dipahami oleh orang tua murid. Elemen yang harus dihindari dalam berkomunikasi antara lain yaitu konfrontasi. Hindarkan ketegangan berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian konflik. Hindarkan tidak ada konflik antara berkomunikasi dengan guru dan orang tua. Selanjutnya, ceroboh. Jadi hal-hal ini harus kita hindari dalam berkomunikasi dengan orang tua. Beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan dalam berkomunikasi antara lain yaitu guru sebagai pengirim pesan. Kesalahan yang sering dilakukan oleh guru sebagai pengirim pesan antara lain yaitu berbicara cepat, tidak tersusun. Kemudian, terlalu banyak gagasan, tidak saling berhubungan dan tidak mengenal waktu. Terlalu singkat, kemudian
Kemudian mengabaikan pokok pesan yang sudah dimiliki oleh orang tua. Selanjutnya, mengabaikan sudut pandang dari orang tua. Selain itu, kesalahan guru sebagai penerima pesan antara lain tidak menaruh perhatian kepada orang tua. Kemudian sudah merumuskan jawaban, cenderung mendengarkan yang detil-detil pesan saja, dan memberikan penilaian benar atau salah. Keterampilan komunikasi yang perlu dimiliki oleh guru PAUD antara lain yaitu mengamati, bertutur kata lisan dan tulisan, mendengarkan dan memahami, kecerdasan emosional, percaya diri, rasa hormat, komunikasi nonverbal, pemilihan media yang tepat, dan memberikan umpan balik. Dampak komunikasi positif bagi orang tua dan guru antara lain yaitu mempengaruhi sikap. Dari kita berkomunikasi yang positif dengan orang tua akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang tua kepada guru. Selanjutnya, hubungan sosial yang baik. Dengan membangun komunikasi positif yang baik dengan orang tua, maka hubungan sosial kita akan terjalin baik, silaturahmi kita akan terjalin baik dengan orang tua. Selanjutnya, tindakan. Dari komunikasi yang positif yang kita bangun dengan orang tua, maka tindakan yang akan kita peroleh dari orang tua yaitu kegiatan main yang akan kita berikan kepada anak akan mudah dilaksanakan oleh orang tua. Selanjutnya, kesenangan. Kesenangan dari informasi yang kita sampaikan tadi ke orang tua mudah memahami, sehingga orang tua tidak akan mengalami kesulitan dan merasa senang dalam menemani anak saat belajar di rumah. Dan pemahaman yang sama, apa yang kita inginkan akan sama dengan apa yang akan diinginkan oleh orang tua. Jadi nantinya kegiatan main yang akan kita berikan akan tersampaikan oleh orang tua dengan baik dan orang tua paham apa yang kita inginkan dari kegiatan main tersebut. Media penyampaian pesan. Ada beberapa media yang dapat kita gunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang tua. Antara lain yaitu telepon, SMS, WhatsApp, dan beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua. Dan perlu kita catat bahwasanya sebaiknya media yang kita gunakan kepada orang tua adalah media yang memang dipahami oleh orang tua, sehingga orang tua mudah menangkap apa yang kita sampaikan, apa yang kita inginkan, sehingga perkembangan anak dapat tercapai dengan maksimal. Etika berkomunikasi melalui jaringan dalam rangka BDR. Ada beberapa hal yang harus kita sepakati kepada orang tua sebelum kita melakukan komunikasi di rumah dengan orang tua. Seperti misalnya tidak kirim pesan tengah malam. Misalnya jam 10 sampai dengan jam 4 pagi. Jadi guru bisa membuat kesepakatan dengan orang tua murid bahwasanya di jam-jam tersebut sebaiknya orang tua murid tidak mengirim pesan atau menelpon guru saat sedang waktunya istirahat. Kemudian tidak share berita hoax, fitnah, dan provokasi dalam grup. Sampaikan kepada orang tua bahwasanya ketika di WA grup seperti itu misalnya tidak men-share berita hoax, fitnah, dan dapat memprovokasi orang tua murid yang lain sehingga akan berdampak negatif nantinya. Selanjutnya, tidak mempublikasi atau mengunggah screenshot yang bersifat pribadi. Karena apa? Karena bisa nanti menimbulkan salah penafsiran atau prasangka negatif dari orang tua murid yang lainnya. Selanjutnya, gunakan kata dan bahasa yang sopan dan pantas serta mudah dipahami oleh orang tua. Jadi nantinya ketika kita membuat grup
ataupun melalui telepon kepada orang tua, gunakanlah kata dan bahasa yang sopan dan pantas serta mudah dipahami oleh orang tua, sehingga pesan yang atau informasi yang ingin kita sampaikan dipahami oleh orang tua. Selanjutnya, hindari menggunakan singkatan atau istilah asing serta berpikirlah sebelum menulis. Saat kita akan mengirimkan kegiatan main kepada orang tua di WA Group, sebaiknya tidak menyingkat tulisan seperti yang dengan singkatan YG dan yang lainnya, karena tidak semua orang tua murid memahami singkatan-singkatan yang kita tulis. Dan jikalau nanti orang tua murid merasa kesulitan dengan bahasa yang kita sampaikan nantinya, maka apa yang kita inginkan tidak akan tercapai. Contoh komunikasi positif antara guru PAUD kepada orang tua murid dapat kita lihat seperti di sini. Jadi nantinya bahasa yang Bunda gunakan kepada orang tua, bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh orang tua. Seperti berikut. Ayah Bunda yang baik, hari ini tema bermain kita bersama Ananda tercinta di rumah adalah rumahku, taman, bermainku. Ayah Bunda dapat mengajak Ananda melakukan kegiatan main seperti menanam bunga kesayangan, hitung daun-daun yang ada di halaman yuk, melukis atau menggambar, atau merangkai tanaman yang ada di kebun, dan membersihkan kebun bersama keluarga. Bila Ananda tidak tertarik, beri semangat ya Ayah Bunda. Bila Ananda tidak tertarik, beri semangat mereka dan dorong dulu ya Ayah Bunda. Namun, bila Nanda menginginkan kegiatan lain, ikuti minat Ananda agar belajar melalui bermain di rumah menjadi menyenangkan. Tolong amati dan foto kegiatan Ananda ya Ayah Bunda. Kegiatan main tersebut bisa kita kirimkan di WA Group. Jadi orang tua merasa dekat dengan kita dengan bahasa yang kita sampaikan tersebut, dan dari bahasa tersebut apa yang kita inginkan akan mudah dilaksanakan oleh orang tua murid. Berbeda jika kita memberikan kegiatan main kepada orang tua yang seperti ini. Jika kita memberikan kegiatan main kepada orang tua seperti ini, maka akan sulit dipahami oleh orang tua. Jadi sebaiknya saat belajar di rumah ini, kita sebagai pendidik memberikan kegiatan main kepada anak dengan bahasa yang mudah dipengerti oleh orang tua, dengan narasi yang baik, yang sopan, dan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi tidak kita berikan kepada orang tua perangkat pembelajaran yang berupa tabel yang sering kita buat di sekolah untuk pegangan kita di sekolah. Jadi sebaiknya yang untuk orang tua di rumah berbeda dengan yang kita buat untuk di sekolah. Demikianlah materi saya pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat. Tadi saya buka dengan pantun, sekarang saya tutup kembali dengan pantun. Kota Siak, kota Betua, masyarakatnya sangatlah ramah. Jangan resah, janganlah risau, tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.